Itu di Ma'iyah kita, salah satu kebahagiaan kita kan kalau Ma'iyahan didatangi orang gila toh Mas. Dan itu saya belum tulis loh itu. Yang orang gila datang itu kan yang paling membahagiakan kita dan semuanya luar biasa menurut saya. Semuanya sangat jelas sebagai tanda-tanda dari kekuasaan Allah. Dan kita menemaninya sampai detail, kita bisa saya menceritakannya sampai yang sekecil-kecilnya. Sing aku oke sing ora iso tak tulis Mas. Karena apa? Karena orang mungkin kowe pembaca iso misalnya ini Mas. Aku Ma'iyahan Kartolo syukuran apa kayak? Kartolo mantu Mas, terus kita Ma'iyahan di depan rumah Kartolo. Terus ada ibu-ibu berpakaian sangat minim, gondal gandul naik panggung Mas. Coba piye iki? Kuwi nek karo ustad kan wis diusir kuwi to. Kuwi polisi, satpam dan semuanya juga ingin, tapi kan saya tidak boleh diusir. Saya ajak naik panggung, saya dudukkan dan tak delok leuma umi Kiai iso Mas. Cerita Kiai Kanjeng didatangi orang gila itu banyak sekali Mas. Yang serem, yang lucu, yang mesake, yang macam-macam. Sangat banyak dan itu membahagiakan Kiai Kanjeng. Saya mengatakan jeruk ketemu jeruk ya seneng. Kan gitu kan. Karena Kiai Kanjeng sendiri pada dasarnya adalah orang gila. Kalau dia tidak orang gila tidak berani hidup seperti ini. Belum yang wali kota di Bandem Sandal, belum yang naik tiang bendera di Magetan, menganggu sarung diubet-ubet kene niki Mas. Sak piturute terus yang di Pontianak itu saya ingat ada anak muda naik bawa tas, begitu naik dia cak terus dibuka isinya iki minuman keras kabeh Mas, persis kue Mas. Minuman keras dibuang, cak tolong ini dibanting, saya sudah tidak mau lagi. Saya kesini ini karena saya sudah tahu bahwa saya ini rusak. Tolong sekarang saya diantarkan untuk menjadi lebih baik. Ku ono Mas wong ngono kuwi Mas. Durung sing pandu, durung sing tatuan saawak Mas. Ning ora tak periksa nggon kene ono tatu apa ora gitu ya. Tapi tatuan saawak iku kabeh tatuane ono Mas. Terus yang ketemu Tuhan itu di alun di Simpang 5. Kita enak-enak selawatan ada orang naik kok. Aku wis ngerti Gusti Allah ini ning ndi omahe, coba kuwi Mas. Ono ngono kuwi. Ning ndi ya ngono? Bloro. Gusti Allah ning Bloro jebule. Ono kuwi. Wonge gede banget to. Gede gempal ngono kae dan saya harus ngelus dan sepanjang saya ketemu sama orang yang disebut gila itu Mas tidak pernah ada kesulitan, mereka mesti manut sama saya. Artinya tak rangkul, tak bisi ingin manut, tak kon lungguh. Dan seterusnya itu banyak sekali terjadi. Terus yang paling dahsyat itu menurut saya di mana Kemang Pratama ya. Ini tadi ono cah wedok Mas. Kiai Kanjeng latihan sore-sore nonton alati cah wedok kuwi teko orang yang nggo kutang ora nggo klambi Mas. Gondal gandul kae mengko umure 17 tahun. Kelak saya tahu nanti malamnya saya tahu di umur 27 tahun. Jadi setengah muda kae. Akhirnya saya minta adik saya Nadroh untuk carikan baju, akhirnya dia pakai bajunya Andi Subiakto toh. Terus kita antar untuk mandi, dipakai, terus saya naikin panggung Mas di Kemang Pratama Jakarta Timur ya. Nah dia selama di panggung ini jenenge Cahedan ya. Iki bupati sebelah kananku, dek iki nang bupati nglendet ngene iki Mas. Sepanjang acara itu nglendet ngene iki. Yes meneh ya. Tapi ketika mulai jam 11 ini apa teman-teman kita kan belajar lagu dari dia ya. Apa toh? Ya. Jadi dia jam 11 toh merebut mic saya. Ya, terus dia nyanyi alif di fathah a di fasroi di dhamma Kiai Kanjeng langsung jreng cek jeng jreng terus dari lagu Mas. Jadi orang yang ngelihat itu seakan-akan akan menyangka seakan-akan si namanya anak ini Khalifah seakan-akan dia sudah latihan sama Kiai Kanjeng terus akhirnya jadi lagu alif bata itu ya. Alif di fathah ba, alif di kasro. Itu kan pelajaran ngaji huruf hijaiyah awal-awal. Alif fathah A, alif kasro I, alif dhamma U. Dan acara malam itu adalah acara untuk meresmikan berdirinya TPQ,
di tempat itu, dan Allah menyuguhkan si khalifah ini, bukan khafifah ya, khalifah ini untuk memberikan satu lagu alif di Fathah itu. Nah itu jam 11 malam. Terus setelah dia nyanyi itu diiringi Kiai Kanjeng, dia mulai agak sedikit normal. Kemudian ketika kira-kira setengah 2 malam, ini saya cerita aja Mas Amo ya, setengah 2 malam ketika kita sudah mau mengakhiri acara, biasanya kita selawatan terakhir, dia rebut mic saya Mas, dan dia yang bilang, ya Allah biha, bi husnil khotimah, bisnul khotimah. Dia yang memimpin selawatan terakhir Mas. Ki coba, tadi gue aja dumeh lah karo menungso ki. Anak gila yang tadi sore susunya kelihatan, dan panitia tidak marah kepada anak itu karena disangka, menurut mereka itu perewangan saya. Coba, oh dari Kiai Kanjeng iki duwe perewangan cah wedok muda kuwi kan gitu. Ono ngono kuwi Mas. Nah terus, jadi ketika acara kita akhiri itu teman-teman semua jamaah di lapangan itu menangis betul menangis terharu melihat khalifah berselawat terakhir itu ya. Terus kita doa bersama. Setelah itu khalifah sudah sembuh normal, kemudian dia mencium tangannya Pak Bupati, minta maaf, mencium tangan saya, dan dia bilang kepada semuanya, saya minta maaf kalau saya berlaku kurang sopan dan seterusnya. Pokoknya dia normal kembali. Terus setelah itu saya minta Nadro dan teman-teman Kiai Kanjeng untuk mengantar dia ke rumahnya. Rupanya dia sore tadi itu berjalan Pak Muzamil 35 km dari pantai utara menuju ke Mang Pratama itu. Karena kenapa kamu ke sini? Loh tadi saya dari desa saya itu saya pergi dari rumah karena ada cahaya. Nah saya berjalan mengejar cahaya itu, kemudian cahaya itu hilang ketika saya sampai di sini. Kan gitu. Itu piye ngono ki Mas? Ngono ki piye ki? Gimana kamu memahaminya, bagaimana itu? Itu keajaiban-keajaiban dahsyat-dahsyat seperti itu banyak sekali kita alami dengan Kiai Kanjeng, dan Kiai Kanjeng sangat seneng kalau ada gitu-gitu. Di sini nih ada petugas yang ngelihat jin, ada petugas yang ngelihat hantu, ada petugas yang ngelihat santet dan seterusnya. Karena waktu di Tuban Mas Nomo, Mas Nomo, ketika kita pentas di Tuban yang tahun berapa itu keturun kabeh Mas. Kiai kan ini keturun kabeh, yoyo ngebas dhewe ning tangane mlaku dhewe ki lho Mas. Si yoyo itu. Itu belum yang di Ndayak loh Mas. Di Ndayak lebih gawat lagi kan itu. Itu di Tuban iki keturun kabeh ning garaku ijen karo Pak Bupati kae. Ning garaku ijen sing isih urip lah, isih tangi kan itu. Teman sekalian, ini untuk merespon mengenai nek arep mari mangan asu ya. Bahwa dunia ini tidak seperti yang Anda sangka. Bahwa dunia jauh lebih luas daripada yang Anda ketahui, kan begitu Mas Amil ya. Maka ketidaktahuan itu harus menjadi pedoman yang lebih mendasar dibanding pengetahuan. Karena yang Anda ketahui itu jauh lebih sedikit daripada yang Anda ketahui. Nah, orang barat itu susahnya adalah tradisi modern, yang dia tidak ketahui dianggap tidak ada, kan begitu. Itu dia tidak akui, kan begitu. Padahal yang Anda tidak ketahui itu mungkin semiliar kali lipat daripada yang Anda ketahui. Tidak ada sesuatu yang tidak ajaib dalam kehidupan ini.